Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis soal tes hasil belajar, tingkat kesulitan, dan daya pembeda. Sebelum melanjutkan ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Dewi Masruroh Maulidia, dan nanti akan ada teman saya bernama Della Revinovisa Putri dan Bayu Wisnu Handoko. Pertama, saya akan membahas tentang tingkat kesulitan. Definisi: tingkat kesulitan dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sulit. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Misalnya saja ada guru A memberikan ulangan soalnya itu mudah-mudah, dan sebaliknya guru B yang memberikan soal itu sulit-sulit. Maka nanti akan siswa itu akan meremehkan soal-soal yang diberikan guru A. Jadi siswa itu tidak akan belajar, tetapi siswa akan belajar dan kayak giat terhadap guru B, karena guru B itu memberikan soal yang sulit-sulit. Selanjutnya, difficulty index. Difficulty index adalah bilangan yang menunjukkan sulit dan mudahnya suatu soal. Besarnya indeks kesulitan antara 0,00 sampai dengan 1,0 atau 1,00. Soal dengan indeks kesulitan 0,0 atau 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sulit. Sebaliknya, indeks Indeks 1,0 atau 1,00 menunjukkan bahwa soalnya itu terlalu mudah. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesulitan ini diberi simbol P. Simbolnya itu P besar. Singkatannya adalah proporsi. Selanjutnya, rumus mencari proporsi. Rumus mencari proporsi adalah P sama dengan B per JS. Keterangannya, P itu adalah indeks kesulitan atau dinamakan proporsi. Lalu yang B itu banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul. Lalu yang JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya, contoh soal. Ada 20 orang dengan nama kode A sampai T yang mengajarkan tes yang terdiri atas 20 soal. Jawaban tesnya dianalisa dan jawabannya tertera seperti tabel di samping ini. 1 sama dengan jawaban betul, lalu 0 adalah jawaban salah. Contohnya soal nomor 1, mempunyai indeks kesulitan 10. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, jadi 10 dibagi 20. 20 ini dari mana? 20 ini dari total 20 orang itu. Jadi 10 dibagi 20 sama dengan 0,5. 10 ini dari mana? Jumlah anak yang menjawab betul. Ini ada di tabel ini yang di bagian bawah sendiri itu. Lalu soal nomor 2, mempunyai indeks kesulitan itu adalah soal yang dijawab benar oleh murid itu 14. Tertera juga di bawah tabel ini, lalu dibagi 20. 20 dari mana? 20 dari total siswanya itu 20 orang. Jadi 14 dibagi 20 sama dengan 0,7. Kita akan lanjutkan seterusnya sampai 3 sampai 20 itu tetap sama rumusnya seperti itu. Selanjutnya, dalam tabel itu, soal yang paling sulit terdapat di soal nomor 3. Kenapa paling sulit? Karena di soal nomor 3 itu hanya ada 4 anak yang menjawab dengan betul atau benar. Ini tertera di bawah tabel paling bawah sendiri, ini cuma ada 4 anak yang menjawab dengan benar. Jadi, rumus indeks kesulitannya 4 dibagi 20. 20 jadi total semua muridnya tadi 20 orang. Jadi 4 dibagi 20 sama dengan 0,2. Kalau angka hasil indeksnya ini mendekati 0,0, maka itu akan menjadi sulit. Jadi nilainya itu sulit. Nah, sedangkan soal yang paling mudah terdapat di nomor 13. Kenapa terdapat di nomor 13? Karena di situ semua murid menjawab dengan benar. Totalnya ada 20 jumlah murid yang menjawab benar. 20 kan total semua murid. Jadi 20 orang itu semuanya menjawab dengan benar. Lalu indeks kesulitannya yaitu 20 dibagi 20 sama dengan 1,0. 1,0 itu termasuk indeks kesulitan yang paling mudah.
Seperti itu. Jadi kalau hasilnya mendekati 0,0 berarti soal itu sulit. Tetapi kalau hasilnya mendekati 1,0 maka hasilnya itu soalnya itu mudah. Atau kalau 1,0 soalnya itu memang mudah. Seperti itu. Selanjutnya, indeks kesulitan. Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesulitan sering diklasifikasikan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, soal dengan P atau proporsi 0,00 sampai 0,30 adalah soal sulit. Lalu yang kedua, soal dengan proporsi atau P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Lalu yang ketiga, soal dengan P atau proporsi 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah. Walaupun demikian, soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal sedang, yaitu yang kedua tadi. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yang kedua yaitu adalah daya pembeda. Definisi atau pengertian daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang bodoh. Yaitu di sini guru akan memberikan soal kepada siswa, itu tingkat kesulitannya itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sedang atau bagaimana. Lalu dari situ guru akan mengetahui tingkat kepandaian atau kurang pandainya siswa terhadap memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu adalah fungsi daya pembeda. Yang pertama yaitu adalah daya pembeda. Suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Jadi, fungsi daya pembeda ini adalah dicontohkan sebagai butir soal. Jadi, guru akan memberikan soal. Di situ, guru akan mengetahui bagaimana cara menjawab siswa. Dengan begitu, guru akan tahu mana siswa yang pandai dan mana siswa yang kurang pandai. Fungsi yang kedua yaitu adalah sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandainya adalah skor total dari sekumpulan butir soal yang dianalisis. Jadi, untuk lebih akuratnya yaitu guru akan memberikan nilai-nilai terhadap salah satu, kayak nomor 1 biasanya kan ada berapa nilai, kalau pilihan ganda kalau 1 biasanya benarnya adalah mendapatkan 2, kalau uraian itu biasanya 5 atau 2,5 atau berapa. Dengan begitu akan diakumulasi atau akan dijumlah di akhir seorang guru mengkoreksi soal atau jawaban. Dengan begitu si guru akan mengetahui bagaimana siswanya ini pandai atau kurang pandai. Materi selanjutnya yaitu adalah indeks diskriminasi. Indeks diskriminasi ini adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan besarnya pembeda antara satu siswa dengan siswa lain. Indeks diskriminasi ini disingkat dengan huruf D, D besar. Seperti halnya indeks kesukaran yang tadi sudah dijelaskan oleh saya, tetapi indeks diskriminasi atau pembeda ini berkisaran antara 0,00 sampai 1,00. Jadi indeks diskriminasi sama indeks kesukaran ini hampir sama, yaitu adalah berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya yaitu adalah indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif. Kalau indeks diskriminasi mengenal tanda negatif. Dengan demikian ada 3 titik pada daya pembeda. Yang pertama yaitu adalah min 1,00 atau daya pembeda negatif. Yang paling kiri, yang tengah yaitu adalah 0,00 atau daya pembeda rendah. Lalu yang ketiga yaitu adalah 1,00 atau daya pembeda tinggi atau positif. Jadi bagi suatu soal itu dapat dijawab benar oleh siswa maupun siswa yang kurang pandai, maka soal itu tidak baik karena mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua baik, yang pandai maupun yang bodoh, maksudnya yaitu adalah
semua siswa itu dapat menjawab soalnya itu dengan baik dan benar. Dengan begitu, soal tersebut dikatakan soal yang tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal yang baik adalah soal yang dijawab benar oleh siswa yang pandai saja, lalu seluruh pengikut tes itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kelompok pandai atas atau lalu yang kedua yaitu adalah kelompok yang kurang pandai atau kelompok bawah. Materi berikutnya yaitu adalah cara menentukan daya pembeda atau indeks diskriminasi atau nilai D. Untuk hal tersebut, maka perlu dibedakan antara kelompok kecil, yaitu kurang dari 100, dan kelompok besar di atas 100 orang. Yang pertama yaitu adalah untuk kelompok kecil. Seluruh kelompok tester akan dibagi dua sama besarnya, yaitu adalah 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Contohnya yaitu seperti yang ada di PPT ini. Siswa yang mempunyai identitas antara A sampai J dan skor yang yaitu beragam. Yang pertama 9, 8, 7, 7, 6, sampai dengan 3. Maka kelompok atas ini adalah 50% dari atas dan kelompok bawah adalah 50% dari bawah. Jadi kelompok atasnya yaitu adalah siswa yang beridentitas A sampai siswa yang beridentitas E. Lalu kelompok bawah yaitu adalah siswa yang beridentitas F sampai siswa yang beridentitas C. Jadi seluruh pengikut tes ini dideretkan mulai dari skor yang teratas sampai terbawah. Lalu mereka dibagi dua. Dengan begitu, maka kita akan mengetahui mana yang termasuk dalam kelompok atas atau JA, lalu mana yang termasuk dalam kelompok bawah atau JB. Lalu yang kedua yaitu adalah untuk kelompok besar. Mengingat biaya dan waktu untuk menganalisa tersebut adalah banyak dan mengeluarkan waktu yang sangat banyak. Maka untuk kelompok besar biasanya itu hanya diambil kutub-kutubnya saja. Jadi kayak di akhirnya kayak tadi kan di kutub tadi kayak di kelompok atas itu ada GA dan kelompok bawah itu ada JB. Jadi dari kelompok atas itu hanya 27% skor teratas yang diambil untuk menghitung kelompok besar. Lalu untuk kelompok bawah itu juga sama, hanya sebesar 27%. Baik, contohnya adalah sebagai gambar yang ada di PPT. Sudah diketahui bahwa GA adalah jumlah kelompok atas dan JB adalah jumlah kelompok bawah. Contohnya yaitu adalah yang pertama, yang kelompok atas itu ada skor 9, 9, 8, 8, 8, yaitu 27% sebagai CA. Jadi yang mewakili atau yang 27% dari kelompok atas itu yang ada angkanya itu. Lalu yang kelompok bawah itu mulai dari 2, 1, 1, 1, dan 0. Jadi 27% dari kelompok bawah itu adalah yang sudah tertera dalam PPT, contoh di gambar PPT. Lalu bagaimana cara mencari atau cara menentukan indeks diskriminasi? Yaitu dengan cara rumus seperti yang gambar ini. D atau indeks diskriminasi sama dengan BA dibagi CA dimin BD dikali dibagi DB sama dengan PA min PB.
di mana J adalah jumlah prosentase tes, JA adalah banyaknya peserta yang berada dalam kelompok atas, JB adalah banyaknya peserta kelompok bawah, PA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. Lalu BB adalah banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. Lalu PA adalah BA dibagi JA sama dengan banyaknya peserta kelompok yang atas yang menjawab benar. Ingat bahwa P adalah sebagai simbol indeks kesulitan atau indeks kesukaran. Lalu PB adalah BB dibagi JB sama atau proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dalam mencari indeks diskriminasi. Dalam mencari indeks diskriminasi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat tabel dari hasil analisa tes yang dikerjakan oleh peserta didik. Sebagai contohnya, dari hasil analisa tes yang terdiri dari 10 butir soal yang dikerjakan oleh 20 orang siswa terdapat dalam tabel sebagai berikut. Jadi dalam tabel ini terlihat tabel memuat siswa namanya siapa saja dan kelompoknya baik kelompok atas maupun bawah, serta memuat nilai sosial yaitu nilai dari setiap soal yang diberikan dan serta skor total siswa seperti itu. Kemudian dari tabel tersebut dapat diambil skor-skor dari setiap siswa dan dalam perolehannya kemudian kita membuat array atau uraian penyebaran dari skor tertinggi ke skor yang paling rendah. Dari pembuatan uraian penyebaran tersebut dapat diambil dari kelompok atas dan kelompok bawah, yaitu kelompok atas yang memiliki skor 10 sampai 7 dan kelompok bawah yang memiliki skor 6 sampai 3 seperti itu. Dan dari data di atas juga menunjukkan dari siswa tersebut masuk kelompok mana, kelompok atas atau kelompok bawah, sehingga dalam penghitungannya menjadi lebih mudah. Dari analisa uraian penyebaran, sekarang kita memiliki kelompok atas dan kelompok bawah yang masing-masing berjumlah 10 orang. Berikut juga skor yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Untuk mencari indeks diskriminasi, mari kita lihat dari soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu bila kita lihat dalam tabel analisa, dari kelompok atas yang menjawab soal nomor 1 dengan benar berjumlah 8 orang, dan sedangkan dari kelompok bawah yang menjawab soal 1 dengan benar yaitu 3 orang seperti itu. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, kita dapat menerapkannya dalam rumus indeks diskriminasi untuk soal butir pertama. Yang pertama kita tentunya sudah tahu, yaitu jumlah masing-masing anggota kelompok atas dan bawah yaitu 10 orang. Jadi totalnya tetap 20 orang. Untuk yang selanjutnya kita juga sudah tahu dari kelompok atas yang menjawab soal 1 dengan benar yaitu sebanyak 8 orang, serta kelompok bawah yang menjawab soal 1 dengan benar yaitu 3 orang. Dari kedua data itu kita mencari indeks kesulitan dulu dari kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk yang kelompok atas, indeks kesulitan untuk soal pertama yaitu banyaknya anggota kelompok A yang menjawab soal 1 dengan benar dibagi seluruh anggota kelompok atas. Jadi 8 dibagi 10 yaitu 0,8. Dan untuk indeks kesulitan kelompok bawah juga sama, 3 dibagi 10 yaitu 0,3. Setelah mendapatkan indeks kesulitan dari kedua belah kelompok, yaitu dalam indeks diskriminasi tinggal mengurangi dari indeks kesulitan kelompok atas dikurangi indeks kesulitan dari kelompok bawah yaitu 0,8 dikurangi 0,3 dan kita mendapatkan hasil indeks diskriminasi sebesar 0,5. Dalam indeks ini dikatakan yaitu butir soal ini jelek karena lebih banyak dijawab benar oleh kelompok bawah dibandingkan dengan jawaban kelompok atas. Ini berarti dalam menjawab soal tersebut dilakukan dengan menebak seperti itu. Mencari
indeks diskriminasi, kita dapat mengklasifikasinya dalam 5 kategori, yaitu jelek, cukup, baik, baik sekali, maupun negatif. Seperti itu. Dan di sini juga terdapat rentang indeks untuk setiap kategori seperti itu. Jadi apabila kita ingin melihat sebagaimana baik daya pembeda atau diskriminasi setiap soal, kita dapat melihat dari kelima klasifikasi ini seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.